Oke. Untuk Zoom kali ini mesti record ya. Jadi untuk antisipasi buat teman-teman yang nantinya meminta file report yang ketinggalan ya. Sebelum kita mulai kelas kita malam ini, mari kita buka dengan bacaan doa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang akan kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Berdoa mulai. Oke, ada siapa saja yang hadir di sini? Ada 13 member, ya, ada 13 peserta. Langsung saja materi atau Miss Li boleh bertanya satu aja ya pertanyaannya. Sebelumnya teman-teman sudah pernah belajar TOEFL belum ya? Belum, Miss. Belum, Miss. Ini Miss baru pertama Regi kali. belum. Oh, Miss Keisa juga pertama kali. Oke, baru pertama kali ya. Ya, semoga setelah menerima materi pertama dan materi kedua teman-teman nggak kaget. Gimana? Semoga nggak kaget ya sama materinya ya. Karena memang materi TOEFL itu seperti langsung praktis gitu ya, langsung praktis ke kalimat yang agak agak complicated gitu. Tidak seperti kelas grammar basic ya. Jadi teman-teman yang memang mungkin kesusahan dalam kelas TOEFL, kalau misalnya 1 minggu ini diikuti kesusahan, nanti diikuti saja ya, karena kita nggak mungkin langsung bisa. Kalau misalnya sudah selesai program kelas TOEFL, dirasa kok masih belum mampu juga di kelas TOEFL, bisa langsung japri Misli, ikut kelas grammar basic juga bisa ya. Kalau misalnya teman-teman keberatan di kelas TOEFL nantinya, tapi harus selesai dulu kelas TOEFL-nya ya, karena nggak bisa switch gitu. Dan kalau bareng juga agak susah. Kalau misalnya ikut kelas TOEFL, nyambi kelas grammar juga susah ya. Nanti puyeng. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Dan kali ini Misri langsung saja bagikan materi hari ini. Seperti yang sudah kita pelajari ya sebelumnya di materi pertama sama materi kedua. Untuk saat ini Misri akan menjelaskan ulang apa yang sudah Misri share di pertemuan pertama dan kedua sebenarnya, tapi kita lihat saja di pertemuan pertama apakah bisa tercover untuk penjelasan malam ini saja. Karena Zoom itu fungsinya pertama memang untuk merekap ya, merekap itu maksudnya teman-teman sudah pastikan teman-teman sudah membaca materi 1 dan Misri tinggal membrush up aja, ya mengulang aja sedikit-sedikit gitu, nggak terlalu detail gitu ya. Oke, mungkin teman-teman sudah belajar tentang lesson 1 ya. Di lesson 1 di sini teman-teman merasa kesulitan atau agak kesulitan atau sedang? Sedang, Miss. Lumayan kesulitan, Miss. Lumayan kesulitan, oke. Ada yang bilang lumayan kesulitan, ada yang bilang sedang. Baik, bisa dijelaskan secara singkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi independent clause. Independent itu kan berdiri sendiri ya. Jadi clause itu adalah berhubungan dengan kalimat. Independent clause itu minimal apa? Minimal ada satu subjek, ada satu verb. Gitu. Contohnya, people need vitamins. Jadi subjeknya itu people, verbnya need, kata kerja. Kemudian yang kedua subjeknya the man, verbnya took. Kemudian yang ketiga Judy itu subjeknya, lives itu verbnya. Jadi kenapa kok yang lainnya di sini tidak usah terlalu difokuskan ya? Karena di dalam TOEFL itu minimal kita harus paham sama subjek dan verb. Ada satu subjek, ada satu verb. In the summer apakah subjek? Bukan, ya.
Jadi in the summer itu bukan subjek karena ada preposition. Preposition itu adalah kata depan. Preposition. Nah, kata depan. Kalau ada kata depan berarti nggak mungkin sebagai subjek. Tidak mungkin. Seperti itu. Maka dari itu subjeknya adalah Tom, verb-nya adalah walks. Seperti itu. Dan untuk penjelasan selanjutnya, ada juga compound sentence. Nah, compound sentence itu apa? Namanya juga compound ya, yaitu two independent clauses, yaitu ada 2 kalimat yang menjadi satu. Jadi dijadiin satu dengan cara digabungkan, join by ya, coordinating conjunction. Digabungkan oleh coordinating conjunction yaitu and, but. Nah, and sama but itu termasuk penghubung antar kalimat. Ya. Contohnya, the man took a vitamin pill, subject, verb, and, ini conjunction-nya ditulis C, he, subjeknya, drank itu verb-nya. Jadi gimana kalau ditulis? Rumusnya secara simpel, subject, verb, conjunction, subject, verb. Nah, kita lihat ada subject verb, ada subject verb digabungkan oleh si conjunction. SV, CSV. Rumusnya seperti itu. Jadi nggak mungkin kalau cuma gini, SV itu nggak mungkin. Salah nanti kalimatnya. Nah, kalau ada conjunction, maka wajib ada SV. Kalau misalnya ada SV terus ada conjunction, ini juga salah. Jadi kalau ada conjunction itu harus ada SV lagi. Gitu ya. Itu konsep kalimat yang digabungkan. Wajib ada penggabungan sama yang digabungkan. Contoh yang kedua, Judy, subjek, lives, verb. Nah, ini kan preposition ya, kayak ini tadi in. Nah, setelah preposition itu nggak usah dihiraukan. In Northern California now itu nggak usah dihiraukan. Kemudian ada but itu conjunction atau penghubung. Ya. She, subjek, was raised, tumbuh, itu sebagai verb. Jadi sama rumusnya SV, C, SV. Jadi ini adalah rumus dasar ketika kita mengidentifikasi sebuah soal dalam TOEFL. Ya. Karena nanti di soal TOEFL itu pasti banyak banget kalimat yang tidak kita pahami. Jadi minimal kita paham sama yang namanya verb itu sendiri ya. Selanjutnya setelah compound ya, ada juga kalau compound itu digandengin sama and sama but ya. Nah, selanjutnya ini ada kompleks. Kompleks itu apa? Kompleks itu apa? Ya, yang sama 2 kalimat ya. Yang mana kalau di sini penjelasannya independent clause ya, tapi disebut main clause atau disebut main clause. Dan a subordinate clause atau dependent clause. Jadi satu kalimat itu terdiri dari 2 kalimat, tapi kalimat yang pertama itu disebut main clause, kalimat yang kedua itu disebut subordinate clause atau dependent clause. Atau dalam bahasa Indonesia, induk dan anak kalimat. Nah, teman-teman kalau pernah belajar bahasa Indonesia pasti ada kalimat seperti ini yang kita pelajari ya, induk dan anak kalimat ya. Contohnya seperti apa kalau dalam bahasa Inggris? The man, subjek, took itu verb-nya. Because. Nah, yang membedakan adalah penghubungnya. Karena penghubungnya ini because, maka
harus bersandar sama kalimat utama. Nggak mungkin dong kalimatnya tiba-tiba langsung because he had a cold, ya. Jadi untuk kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri ini alias conjunction-nya ini selain and atau but, dalam hal ini adalah because karena subjeknya he, had-nya itu sebagai verb, maka dari itu dia membutuhkan kalimat utama yaitu the man took, gitu. Laki-laki itu mengambil vitamin atau pil vitamin karena dia demam, gitu. Jadi untuk di dalam kurung ini adalah kejelasannya dari si kalimat tersebut yaitu independent clause ditambah adverb clause atau kalimat keterangan sebelumnya. Itu adalah pemahaman dari complex sentence sama compound sentence. Kemudian yang atas tadi, kalau yang atas tadi disebut simple sentence atau independent clause, ya, simple sentence. Itu berarti tidak ada conjunction-nya. Jadi sudah paham ya sama simple, compound, sama complex sentence di sini sebelum kita lanjut? Any question? Tidak, Miss. Miss, Oke. aku mau Ya. tanya, Oke. kalau misalkan aku masih bingung cara bedain subjek sama verb tuh kayak gimana? Oke. Kalau misalnya masih kesulitan, ya, ciri-ciri subjek itu apa gitu ya, kita harus memahami itu semua. Karena kalau kita nggak paham subjek, nggak paham verb, berarti kita harus mengulang dari basic banget ya grammarnya. Kalau subjek itu pasti noun, ya, kata benda. Kalau verb itu pasti kata kerja, termasuk auxiliary, kata bantu ya, auxiliary, kemudian apa? Infinitif. Nggak infinitif sih sebenarnya, apa ya? Basic verb. Verb bear. Nah, kayak contohnya kata kerja sehari-hari ya. Kemudian apa kata kerja sehari-hari ya kita memang harus terbiasa ya sama soal gitu. Dan verb, kata kerja, itu nggak cuma makan, minum, tidur, melihat, nonton, belajar ya, enggak. Tapi ada juga yang dalam bentuk auxiliary, kata kerja bantu kayak contohnya has, kemudian am, is, are, siapa lagi will, nah dan lain sebagainya itu termasuk auxiliary. Banyak sekali keluarganya auxiliary ya. Dan ini nanti bisa dipelajari di basic grammar yang basic, intinya gitu. Kalau di kelas TOEFL memang kita lebih fokus ke soalnya ya, biar cepet gitu. Karena memang waktunya cuma 40 hari ya, gitu Miss. Nanti bisa dikejar ya, dengan cara apa? Dengan cara membiasakan mengerjakan soal. Seperti itu. Thanks for your questions guys ya. Terima kasih sudah berani bertanya dan mau bertanya ya. Kalau misalnya masih kurang jelas, nanti bisa dipelajari ulang ya. Oke, baik Miss, terima kasih banyak Miss. Oke, lanjut kita ke keterangan lanjutan. Jadi di sini ada keterangan lanjutannya yaitu all three types of subordinate clauses are commonly seen in the structure part of the text. Jadi maksudnya adalah tipe-tipe dari klausa atau kalimat-kalimat yang diikuti oleh conjunction selain apa namanya coordinate ya, selain and sama but itu kita akan membahasnya di pelajaran terakhir nanti ya, karena lebih rinci. Oke. Selanjutnya nih seperti tadi keterangannya biasa ya, subject verb complement gitu. Langsung saja kita ke latihan. Nah, teman-teman sudah lihat pembahasan latihan yang sudah Miss Lee share belum di link latihan? Sudah, Miss. Sudah. Bagaimana? Kurang jelas apa sudah jelas?
Jelas, Miss. Oke, jelas. Kalau ini nomor 1, ada berapa pertanyaan masih ingat untuk materi pertama? 10. 10. Ini ya, in the United States, masih ingat nggak ini jawabannya apa? B. Oke, bravo ya jawabannya ya. Good. Berarti kita langsung ke sini. Atau ada yang mau ditanyakan belum jelas di latihan soal materi 1 antara nomor 1 sampai nomor 10? Boleh ditanyakan sekarang, nanti Miss Li bahasin. Yang mana kira-kira teman-teman minta dibahaskan yang nomor berapa antara nomor 1 sampai nomor 10? Mungkin teman-teman ada yang menjawab salah di nomor berapa gitu. Nggak ada, aman semua? Apa masih bingung milih nomornya? Izin Miss, kalau saya Iya. lebih kurang paham di lesson kedua yang apositif itu Miss. Kalau Oke, yang lesson 1 alhamdulillah masih aman. oke aman ya. Yang lainnya gimana? Kalau nggak ada jawaban, mesti lanjut ke lesson 2 ya. Sejauh ini aman sih, Miss. Aman ya? Oke, good. Langsung ke lesson 2. Nah, di lesson kedua ini, kita lebih ke apositif ya. Nah, biasanya kalau Miss Li menjelaskan soal itu pakai istilah singkatan dari apositif yaitu APP. Ya. APP, apositif. Dan apositif itu apa sih? Apositif itu adalah penjelas ya. Jadi penjelasnya itu dalam bentuk frase. Nah, frasenya apa? Frasenya dalam bentuk noun ya. Kata benda frase, frase kata benda. Contohnya itu kayak ini. Buffalo Bill itu kan diawali dengan huruf besar, huruf kapital, B sama B lagi ya. Jadi ini adalah sebuah nama. Buffalo Bill itu siapa? Di sini ada koma, kemudian dikasih keterangan a famous frontiersman. Nah, ini adalah sebuah frase kata benda yang terdiri dari artikel, adjektif, kemudian noun. Nah, artikel, adjektif, noun itu disebut phrase atau non phrase. Jadi non phrase itu singkat NP aja. NP singkatan dari noun phrase. Salam. Jadi, sudah bisa dipahami dari sini, Buffalo Bill adalah a famous frontiersman. Gitu. Jadi Buffalo Bill adalah seorang yang terkenal di bidang apa? Enggak langsung udah punya. Iya, bisa dibisukan ya suaranya ya dulu. Nah, kemudian baru langsung verb operated. Nah, ini verbnya di sini, subjeknya di sini. Jadi subjeknya ini dipisahkan oleh si apositif. Biasanya kita itu sering terkecoh yang namanya antara apositif sama subjek. Jadi kenapa kita harus benar-benar paham mana itu subjek, mana itu non phrase, maksudnya yang APP ya. Karena itu nanti berhubungan dengan perubahan kata kerja. Ya, bentar ya. Oke. Miss Li bisukan dulu. Lanjut. Perubahan kata kerja ya. Jadi subjek itu sangat berhubungan sama kata kerja karena kalau subjeknya singular, maka verbnya juga singular. Kecuali kalau verbnya ini dalam bentuk kedua, maka berapapun subjeknya mau singular mau plural, itu verbnya verb keduanya tetap nggak berubah sama sekali ya. Seperti itu. Selanjutnya
Apositif atau keterangan kata benda yang diletakkan sebelum subjek. Jadi diletakkan di depan. A famous frontman, Buffalo Bill operated. Nah, seperti ini. Berarti yang paling depan yang jatuh sebelum koma itu disebut keterangan saja, yaitu apositif. Atau keterangan kata benda yaitu dari si Buffalo Bill. Buffalo Bill subject operated verb-nya. Itu disebut apositif. Oke guys, dari sini semoga teman-teman bisa memahami. Sementara kita lanjut dulu. Keterangan lanjutannya dari si apositif itu sebenarnya apa sih gitu ya? Sebenarnya apa sih selain keterangan tambahan? Jadi apositif dalam segi grammatical reduce adjective clause. Jadi adjective clause yang di reduce atau dikurangi. Yang contain itu terdiri dari ya. Yang terdiri dari verb to be, ya verb dalam bentuk to be. Bagaimanapun juga, unlike adjective clauses ya, they don't contain a marker or a verb. Seperti itu. Contohnya langsung, ok. Ok itu sebuah nama. Ya, nama apa itu ya? Nama burung kayaknya ya. Bukan ya, nama ini hardwood ya. Ok itu apa? Which is, nah awalnya itu ada which is-nya. Nah, which is one of the most durable hardwoods. Is ini baru verbnya. Jadi ok ini subjeknya, is baru verbnya. Is often used. Jadi is used itu ada kesatuan verb ya. Tapi dipisah sama si adverb often. To make furniture. Jadi ini adalah adjective clause yang sempurna karena ada conjunction which. Kemudian dihilangkan which is-nya. Which is-nya dihapus menjadi apa? Menjadi ok. One of the most durable hardwood is gitu. Subjeknya ok, verbnya is sama used. Ini satu kesatuan ya. Is used. Itu disebut apositif. Yang mana apositif itu memang awalnya dari adjective clause yang di reduce. Dari sini sudah paham sama pengertian apositif, guys? Dalam segi gramatikal sama segi makna? Saya izin bertanya, Miss, terkait Iya, boleh. penggunaan apositif ini. Semisalkan dalam suatu soal itu bagaimana kita bisa menganalisis bahwa kalimat ini dia itu mengandung apositif atau tidak, seperti itu, Miss. Bagaimana kita menganalisis yang mana subjek dan verb dalam kalimat yang opositif ini, seperti itu, Miss. Oke. Thank you for your question. Contohnya di soal seperti ini ya. Contohnya itu pasti ada ciri-ciri ya. Pasti ada ciri-ciri. Ciri-ciri apositif itu pasti dia kalau misalnya apositif itu berada di paling depan. Kalau apositif itu berada di paling depan. Dari sana. Nah, kalau apositifnya ada berada di paling depan, komanya cuma 1. Ya. Kalau apositifnya berada di setelah subjek itu ada 2 koma. Jadi koma ini menyambungkan antara subjek sama verb di sini. Itu ya. Jadi ini ciri-ciri kalimat itu mengandung apositif. Nah, subjeknya di mana? Subjeknya ketika komanya cuma 1, berarti subjeknya yang jatuh setelah koma. Ketika komanya ada 2 seperti ini, berarti subjeknya ada di awal. Itu ya. Itu ciri-ciri utama. Ya. Selanjutnya kita akan lihat ke contoh. Contoh di sini The National Road itu. Ada yang tahu nggak jawabannya? Oh iya, sudah tahu semua ya. Jawabannya Charlie ya. Karena ada kunci jawabannya. Aduh.
Sangat membanggakan. Sudah tahu jawabannya ditanyakan ya. Langsung saja di exercise ini. Coba teman-teman sudah mengerjakan belum di exercise tadi? Miss Li lihat itu yang mengerjakan cuma ada beberapa ya, nggak semuanya ya. Iya, Miss. Coba kira-kira nomor 1 ini ada A positifnya nggak sih? Ada. Iya. Ternyata A positifnya itu ada di terakhir ya, di pilihan maksudnya di ABC. Kok tahu Miss? Ya kita lihat dulu subjek sama verbnya nomor 1 itu sudah ada belum? Itu subjeknya itu mana? The Democratic Party. Oke, The Democratic ini subjeknya. Party. Kalau verbnya mana? Verbnya Verbnya mana? Political party mungkin, Miss. Oke. Verbnya adalah Miss Li tadi menjelaskan, verb itu nggak cuma kata kerja dasar, tapi juga termasuk kata kerja bantu. Is berarti Miss. Iya, betul is sekali. Miss. Good. Jadi verbnya adalah is ya. Subjek sama verbnya sudah aman. The other major American political party ini hanyalah kata benda karena diawali oleh the ya. Setelah the itu pasti kata benda ya kan? The other major American political party. Nah, setelah kata benda di sini ada koma. Berarti setelah koma pasti ingin ngejelasin lanjutan, ngejelasin dari si kata benda American political party. Jadi A positif di sini berfungsi sebagai penjelas kata benda, yaitu sebagai penjelas dari si objek ya. Objek apa? American political party. Kira-kira jawaban kalau kita pilih alfa, kenapa salah? Which Kenapa pilihan alfa ini salah? ada which-nya, Miss. Oh, ada which-nya. Oke. Ya. Kurang verb. Ya, kurang kata kerja. Kenapa? Karena konsepnya kalau kita tulis SV, C, kemudian di sini which itu sebagai conjunction ya, penghubung antar kalimat which. Kok tahu ya? Karena penghubung antar kalimat itu termasuk question word yang ada di tengah-tengah ya. Conjunction habis gitu di sini the Republican Party itu kan bukan verb ya, tapi dia sebagai kata benda ya. Noun atau kita sebut aja subjek gitu. Maka kurang apa? Ya kurang verb, tidak ada verbnya di sini karena rumusnya harus kalau ada conjunction wajib hadir verb juga, nggak boleh cuma subjek aja gitu ya. Jadi makanya di sini alasannya kurang kata kerja. Kalau kita pilih Bravo, the Republican Party. Benar nggak? Iya, jawabannya memang the Republican Party ya. Kalau Charlie kenapa salah, ayo? Surah. Gitu. Iya, it itu sebagai subjek. Is itu sebagai verb. Berarti kurang apa? Kalau dituliskan seperti ini nantinya. Di sini ada it is ya. Subjek verbnya ini sudah ada ditulis di sini. Kemudian di sini ada subjek verb lagi. Subjek sama verb. Kurang apa coba? Kurang conjunction. Kurang Iya conjunction, Miss. betul. Sudah pinter ya. Jadi di sini tulisannya kurang conjunction. Kalau delta kenapa salah? Karena dia ada is-nya, Miss. Iya, Verb. karena kurang conjunction. iya, kurang conjunction. Very good. Kalau ngomong. Oke. Oh, lesson 3 kebuka ya. Coba nomor berapa lagi yang mau dibahas? Nomor 3, Miss. Oke, good. Nomor 3 ya. Waduh, ini nomor satunya kok double ini. Ini ya, the Wasatch Range ya. Nomor 3. Miss. Bingung, Miss, Oke. kenapa jawabannya pakai which, Miss.
Kenapa? Oke. Sekolah libur panjang gitu ya, cepat-cepat itu ya. Itu tuh kata kerja yang jelas, kata kerja jelas kalimat. Ya, saya dibisukan dulu. Ya, kan asli kan. Oke. Nomor 3, kita lihat harus tahu subjek sama verb-nya ya. Untuk subjeknya itu pasti dalam bentuk kata benda, dan kata benda itu bisa diketahui dari ciri-ciri, yaitu adanya artikel. Nah, artikelnya adalah the di sini. Setelah the ada huruf kapital, wasatch range. Nah, ini adalah sebuah kata benda yang ada di awal, sudah dipastikan dia adalah subjek. Kemudian ada koma. Jadi setelah koma di sini kita nggak tahu apa isinya kira-kira gitu ya. Tapi di sini ada sebuah verb yaitu extends, ada S-nya ya, verb. Berarti dia verb-nya itu adalah singular. Verb singular yang diakhiri dengan S itu disebut verb yang singular. Setelah itu kita lihat di sini ada from. From itu adalah kata depan atau preposition ya. Kalau kita melihat ada preposition kemudian diikuti oleh frase frase yang lain-lain ya di dalam ini frasenya adalah southeast atau southern Idaho into northern Utah. Nah, ini adalah sebuah PP ya. Prepositional phrase. Biar teman-teman terbiasa nanti sama penjelasan misal selanjutnya. Kalau PP itu singkatan dari prepositional phrase. Nah, kalau kita sudah tahu kalau PP itu prepositional phrase, kenapa emangnya? Ya, ketika ada PP dalam sebuah kalimat itu tidak pengaruh gitu ya, tidak pengaruh sama perubahan verb. Perubahan verb. Jadi intinya itu tidak penting gitu. Yang penting itu cuma ini subjek sama verb. Kemudian di sini yang ditanyakan kira-kira apa yang ditanyakan di sini? Nah, kalau sudah ada subjek, sudah ada verb, kok masih ada yang hilang. Ini kira-kira yang ditanyakan apa ya? Konjung. Nah, Konjungsi, Miss. iya, Konjung. kalau misalnya kita cari Konjungsi. conjunction plus subjek plus verb ya, kalau ada subjek verb. Atau bisa juga selain subjek dan verb. Antara dua ini sih sebenarnya. Kalau cari subjek verb berarti yang harus ada conjunction-nya. Kalau nggak ada conjunction-nya berarti harus selain subjek verb. Gitu ya. Kalau kita pilih jawaban yang alfa, a part of the Rocky Mountains. Ada it gitu. Komanya ada 2 di sini jadinya nanti ya. Ada 2 koma. Jadi a part of Rocky Mountains, it. Jadinya double subjek. Kalau kita pilih delta itu double subjeknya. Kebanyakan subjek. Ada itu apa? It di sini. Kemudian the Wasatch Range sama a part of Rocky Mountains, siapa dong verb-nya? Gitu ya, karena verb-nya cuma 1. Kalau kita pilih Charlie, itu ada verb-nya is. Kemudian di sini juga verb extends. Jadi double, verb-nya double. Kebanyakan verb ya. Kurang conjunction dan kurang juga subjek. Kalau kita pilih Bravo, ada that. That itu adalah conjunction. Masih ingat kalau ada conjunction berarti harus hadir sebuah subjek sama verb. Sedangkan di sini nggak ada subjek sama verb lagi ya. Subjeknya cuma 1. Maka dari itu jawabannya adalah yang ada which-nya, which itu conjunction, kemudian ada verb-nya is. Lah, subjeknya mana, Miss? Subjeknya adalah which ini conjunction merangkap sebagai subjek. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak ingin mengulang dari kata the Wasatch Range gitu. The Wasatch Range, which is a part of the Rocky Mountains. Ingat ya, tadi kan dijelasin munculnya sebuah apositif itu karena reduce adjective clause. Nah, sedangkan di sini
adjective clause-nya itu nggak dihapus, ya. Kecuali kalau which is-nya dihapus, maka jawabannya hanya a part of the Rocky Mountains, gitu aja. Ya, seharusnya ya kalau nggak ada which is-nya berarti ini aja a part of Rocky Mountains. Sedangkan di B, C, D itu nggak ada pilihan yang seperti itu. Maka dari itu pilihan yang paling tepat adalah yang alfa. Oke teman-teman, seperti itu. Mungkin ada yang masih belum bisa dipahami, mau dibahas nomor berapa lagi? Masih ada waktu loh. Ayo, nomor berapa lagi? Anybody home? Di mana ini, teman-teman? Kok ngilang semua? Miss, number 5. Iya, Miss Ditunjukkan. Junia. Miss Junia, number 5 ya. Oke, number 5 dulu. Cuman setong jadi macam-macam kan. Oke, wait a second, guys. Titik-titik a vast network of computers that connects many of the world's businesses, institutions, and individuals primarily through modems and phone lines. Mana subjek sama verbnya? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kalau nggak tahu mana subjeknya, minimal kalian tahu verbnya lah. Dia punya. Ternyata bisa sampai. Ayo, nomor 5 kira-kira ada yang tahu nggak mana kata kerjanya? Kata kerjanya connect bukan, Miss? Oke, connect ya. Kata kerjanya di sini kita menemukan connect. Ada S-nya di sini ya. Berarti Ya. kalau verbnya ini ada S-nya berarti dia singular ya. Kalau Ya, verbnya singular berarti subjeknya juga singular. Mana subjeknya? Otomatis subjeknya adalah Komputer. Mungkin. a fast network. iya. That ya, conjunction yang berperan ganda sebagai subjek. Nah, conjunction yang subjeknya ini yang digantikan siapa? Mana? That-nya ini menggantikan subjek siapa? Menggantikan subjek si a fast network. Jadi bukan komputer ya, bukan. Karena komputer itu jatuh setelah preposition, jadi nggak mungkin sebagai subjek. Nah, kan ini ada conjunction yang merangkap sebagai subjek plus verb. Berarti yang ditanyakan di sini kira-kira apa ya titik-titiknya? Kita lihat dulu di sini. Setelah many of the words businesses, institutions, and individuals, ya, primarily through modems and phone lines. Kira-kira masih ada verb lagi nggak itu? Subjek atau Udah kan. Sudah. Oke. Oke. Tadi kan kita sudah belajar ya kalau ada conjunction plus subjek plus verb berarti kurang apa? Kurang Subjek sama subjek verb. dan verb. Berarti di sini titik-titiknya dicari adalah subjek plus verb. Ayo antara A, B, C, D mana yang ada subjeknya dan verbnya? Yang C, Miss. Yang C, Miss. Ya, Miss. betul sekali. Sudah pinter ya, sudah bisa menganalisa soal.
Oke, nomor berapa lagi? Nomor berapa Number lagi? 7, Miss. Oke, number 7. Number 7. In physics, plasma refers to a gas that has a nearly equal number of positively and negatively charged particles. Verbnya mana? Kata kerjanya dulu mana? Physics. Sorry? Iya, reverse ya. Reverse itu termasuk verb yang mana dia diakhiri dengan S, berarti dia verbnya singular. Berarti kalau verbnya singular, subjeknya juga singular dong. Mana subjeknya? Ini dia subjeknya ya. Oke, plasma. Kemudian ada lagi nggak verbnya selain reverse? Has. Iya, betul sekali. Has itu termasuk verb ya, guys. Has. Jadi verbnya di sini adalah singular juga. Karena kalau pluralnya itu pakai have ya. Kemudian di sini ada conjunction ya. That. That itu conjunction. Nah, conjunction yang merangkap sebagai subjek. Subjeknya siapa yang dirangkap? Yaitu a guess. Ini ya. Kalau ditulis rumusnya seperti ini. Subjek plus verb plus conjunction atau merangkap sebagai subjek plus verb lagi. Tapi kalimatnya sudah bagus dong, maksudnya sudah aman ya, sudah lengkap. Terus yang ditanyakan ini apa? Selain subjek plus verb. Kenapa suara saya menggema ya guys ya? Oke. Selain subjek verb, kira-kira mana selain subjek verb? Selain subjek verb, kira-kira mana guys? Kalau kita pilih terming, terming itu adalah sebuah gerund ya. Terming plasma. Pembentukan. Jadi kalau kita pilih terming sepertinya benar ya. Sepertinya benar, maksudnya sepertinya ya. Tapi kalau kita artikan, maka terming itu diartikan pembentukan. Nah, kalau kita artikan pembentukan, berarti plasma itu pembentukan plasma di sini. Di dalam fisika, pembentukan plasma kembali ke gas yang mana memiliki hampir jumlah yang sama antara negatif dan positif, memuat partikel-partikel, istilahnya seperti itu, pembentukan. Kalau kita pilih istem, itu dibentuk. Nah, is ini kan verb ya, jadi nggak mungkin ya, C itu nggak mungkin. Kalau kita pilih by the term, nah by the term, di sini ada by, berarti dia sebagai preposition. Otomatis kalau kata-kata yang diawali oleh si preposition, maka nggak bisa jadi subjek. Ya, jadi by the term itu nggak akan membatalkan subjek. Ya, seperti itu. Jadi antara alfa sama delta itu jawabannya yang lebih benar itu yang mana gitu ya. Kalau terming itu lebih ke pembentukan, kalau the term itu adalah istilah. Gitu. Karena apa? Karena ada tanda petiknya. Ini istilah plasma refers to a gas gitu. Jadi yang paling tepat adalah alfa. Jadi selain kita tahu sama trik secara gramatikal, kita juga harus agak memahami sama arti yang nggak harus 100% ya. Agak memahami sama konsep dari kalimat tersebut
cocok enggaknya sama artinya gitu ya, detem. Seperti itu teman-teman. Loh, sampai nomor 7 aja ini ya. Oke. Kita akan, ini masih ada 10 menit ya, masih ada 10 menit. Teman-teman mau bahas nomor berapa lagi? Boleh yang nomor 6, Miss. Nomor 6, oke boleh ya. Coba teman-teman, nomor 6 ini subjeknya mana? Frederick Oke. Whitfield. Frederick W gimana bacanya? Frederick ya. Frederick. Oke, Frederick W. Taylor. Ini adalah sebuah subjek. Subjeknya itu singular, S. Verbnya adalah Invented. invented. Oke, good. Jadi verbnya itu verb kedua. Nah, verb kedua berarti dia tensesnya simple past ditandai dengan adanya tahun lampau. Nah, Iya. invented apa? Invented ya ini itu kan artikel. Setelah artikel pasti kata benda yaitu konsepnya. Called di sini apakah bisa disebut verb, guys? Ini verb juga. Bisa, Miss. Oke, jadi untuk called di sini itu adalah verb ya, verb. Verb tuh. Tapi dia itu verbnya itu bentuk ketiga yang berdiri sendiri, alias bukan verb lagi, tapi adjektif. Oh, adjektif. Iya, betul sekali ya. Kenapa? Karena artinya yaitu adjective clause yang di-reduce, ya. Artinya menjadi yang yang disebut manajemen keilmuan, manajemen saintifik gitu. Jadi di tahun 1878 Frederick menemukan sebuah konsep yang disebut manajemen saintifik. Gitu. Makanya dari itu called di sini tidak bisa disebut sebagai kata kerja tapi disebut sebagai kata sifat ya. Karena memiliki arti yang ya. Jadi verb 3 yang berdiri sendiri atau verb ing yang berdiri sendiri itu disebut sebagai adjektif. Ya. Kemudian kita menemukan lagi titik-titik, kemudian ada of ya. Of itu termasuk kata depan. Nah, setelah kata depan itu nggak mungkin sebagai subjek. Of obtaining as much efficiency from itu juga kata depan ya. Preposition berarti dia ini hanyalah sebagai pelengkap sebuah kalimat. Otomatis titik-titik di sini kalau kita cari subjek sama verb mungkin nggak sih? Nggak mungkin, harus ada conjunction-nya karena di sini sudah ada subjek, sudah ada verb. Jadi harus ada conjunction-nya. Sedangkan di ABCD nggak ada conjunction sama sekali, berarti selain subjek verb yang dicari. Nah, kalau kita pilih alpha ini ada subjek, ini ada verb, berarti kurang conjunction. Ya. Kurang conjunction. Kalau kita pilih bravo ini ada conjunction which atau penghubung, berarti kurang kurang verb ya. Kurang. Kalau kita pilih delta called a method boleh nggak sih? Called a method of obtaining as much as. Ada verb, ada conjunction. Iya. Ya, dia sebagai adjektif lagi dong ya. Adjektif. Called scientific management, called a method. Jadi kurang nyambung. Kan sudah dijelasin di sini. Yang disebut manajemen saintifik dan yang disebut lagi metode pengumpulan gitu kan kurang nyambung ya. Jadi kurang nyambung karena kebanyakan kata-kata yang diulang-ulang. Called gitu. Jadi untuk pilihan delta irrelevan ya, kurang nyambung. Otomatis jawabannya sudah pasti Charlie a method ya. Karena ini ada hubungannya sama apositif ya, apositif dari si ini tadi ada koma ya. Setelah koma di sini adalah
A positifnya called a method a method of obtaining. Jadi scientific management itu apa sih maksudnya? Diapositifin. Jadi dijelasin lanjutannya yaitu a method, sebuah metode pengumpulan sebanyak mungkin efisiensi dari para pekerja dan mesin sebanyak mungkin. Seperti itu. Masih ada waktu 5 menit ya guys ya. Coba. Atau ada pertanyaan boleh? Any question? Kalau nggak ada, mau dibahas nomor berapa mungkin misli ulang lagi di materi 1 di sini. Atau di sini ada pertanyaan nomor 14. Kan nggak ada ya di latihannya. Nomor 14 nih teman-teman, pertanyaan baru. Coba dibaca. The first American novelist to have a major impact on world literature. Kira-kira nih teman-teman tahu nggak jawabannya? D. Delta? Oke, kita bahas ya. Kok ragu-ragu? Delta ya? Oke. Untuk subjeknya adalah the first American novelist. Ya, ada-adanya ini kan berarti noun ya. Untuk to have di sini boleh nggak disebut verb? Tidak, karena ada to-nya. To itu termasuk kata depan, preposition ya. Jadi kata-kata yang jatuh setelah preposition kita sebut apa? Prepositional phrase atau frase yang diawali dengan kata depan. To have a major impact on itu juga termasuk preposition. Berarti ini masih cacat kalimatnya karena tidak ada verbnya. Ayo, kira-kira mana jawabannya? Ya, jawabannya kalau kita pilih alfa, ini ada who. Who itu termasuk kata tanya. Kalau diaplikasikan di sini, itu menjadi penghubung antara kalimat karena menjadi letaknya di tengah-tengah. Ya, menjadi conjunction. Di sini verb. Berarti kalau ditulis subject, conjunction plus verb, berarti kurang apa? Kurang verb ya. Kalau kita pilih Bravo, James ada was ya, ada verbnya di belakang. Nyambung nggak? Kalau verbnya di belakang. Literature langsung kata benda, jadi nggak nyambung, irrelevan ya. Kalau it was ada it ya, it-nya ini berarti sama dengan subjek ya, berarti double subjeknya. Jawabannya adalah Delta. James. Oke guys, seperti itu pembahasan soal-soal yang sudah kita pelajari materi di hari pertama dan hari kedua. Untuk malam ini apakah kalian siap Miss Lee share materi baru? Ready, Miss. Oke. Setelah Zoom Miss Lee akan share materi ketiga ya, yaitu berhubungan dengan apa ini? Berhubungan dengan verb. Nah, lesson 3 nanti tentang verb ya. Oke guys, thanks for joining my class today. Semoga bermanfaat untuk pertemuan hari ini. Untuk kedepannya, semoga teman-teman nanti bisa goal dalam mengerjakan soal TOEFL. Jadi mohon maaf jika ada salah-salah pengucapan atau salah dalam apa ya istilahnya salah kata ya. And good night, have a nice dream. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thanks, Miss. Thank you, Miss. Good night. See you, Oke. Miss. Oke.